berarti kalau kamu kepengen baca ini surat ini, tapi harus hati kamu yakin, nggak ngerasa terpaksa. Akhirnya ya saya masih dipikir, ya sudah ketahuan sama ayah saya baru. Ayah saya itu sampai ya marah lah, nggak setuju, sampai yang ngambil senjata tajam itu keluarin. Sampai pertama tadinya kan saya mau ditebasnya sama ini nih, pipi saya kan, tangan saya kayak gini, kena tangan. Nangkis ya? Iya, nangkis gini. Nah terus saya pas kayak gini, pas nunduk kepala ke sini. Akhirnya ya saya langsung tidur itu. Kalau istri nangis itu, nggak bisa ngebantu apa-apa. Akhirnya saya diusir sama keluarga gitu, karena melajari kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga amil zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahik. Ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok. Nah ini memang karena medannya cukup berat. Nah ini memang masalahnya di sini, kadang kita transportnya juga susah. Melalui program pendidikan, syiar dakwah, ekonomi, serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok. Nah, kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga kita di sini membutuhkan mobil operasional. Nah, kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini. Insya Allah, tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musola. Dari mana ini? Dari Dompet Al-Quran, mau ditaruh dulu Ustaz. Nah ini Al-Quran sejumlah 36 buah. Nah ini dari Dompet Al-Quran. Nah ini. Terima kasih. Ini nanti semoga Al-Qur'annya bisa digunakan untuk ngaji di sini, untuk anak-anak di sini, dan untuk para masyarakat yang ada di sini. Dan semoga nanti amal jariah dari para donatur DEGI bisa terus mengalir, dan pahalanya juga beliau-beliau para donatur bisa menikmati pahalanya lah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sahabat Mualaf TV dimanapun berada, semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang barokah, umur yang panjang, diberikan kesehatan, karena kesehatan itu sebenarnya nikmat yang luar biasa. Tanpa sehat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan fid din, fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa, yang insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya channel Mualaf TV ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Mungkin penasaran, kita dengarkan kisahnya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya tidak menjadikan kesalahpahaman. Baik, kita sapa langsung narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik.
Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi sebelum menceritakan kisahnya, mungkin lebih afdol ta'aruf dulu, perkenalkan nama, asal, kemudian agama sebelumnya ke sahabat Mualaf TV. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Johwa. Dulu saya dari agama Katolik. Ya alhamdulillah saya udah hijrah ke Muslim 2018. Karena saya hijrah mencari kebenaran dan mencari jalan yang benar menurut kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Yohanes Johwa itu agama sebelumnya kan? Ya. Kalau yang agama Muslimnya ada nama Muslimnya? Ada. Bisa diperkenalkan? Nama Muslim saya Johari. Saya dikasih nama Johari itu ada seorang kiai di Majalengka almarhum dikasih nama sama saya Johari. Oh, Johari. Ya alhamdulillah saya sehat walafiat, dikasih nama Ajengan Johari dari Majalengka. Ya sampai saat ini ya alhamdulillah sehat, bugar. Alhamdulillah. Jadi saya panggilnya Koh Johari gitu ya. Nah, jadi beliau ini keturunan Tionghoa. Nah, tapi sudah pakai jenggot nih. Sudah mengikuti ajaran Yesus yang sesungguhnya, yaitu mengenal Yesus sebagai utusan. Tadi kan udah cerita istri ya, punya anak 7 gitu ya. Ya. Laki-laki perempuan atau gimana? Ya Yang pertama? yang pertama perempuan, yang Perempuan. kedua laki, terus ketiga perempuan, Oh, keempat Masya Allah. perempuan, kelima laki, keenam laki, Keenam laki. ketujuh laki. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga anak-anak jenengan nanti bisa jadi ustadz, Amin, ya kan? amin, amin, jadi ya Allah. ustadzah, mau jadi dokter, tetap dokter yang paham tentang ajaran Islam. Ya. Mau jadi apapun lah, tapi tetap dasarnya, pondasinya sudah kuat gitu kan. Iya. Jadi nggak terpengaruh dengan keimanan agama lain gitu. Nah, alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah ya. Sekarang namanya sudah diganti, nama muslimnya Johari. Masya Allah. Jadi saya panggilnya Koh Johari. Terus mungkin pemirsa ini pengen tahu nih kisahnya dari awal sampai pada akhirnya memutuskan masuk Islam. Tafadhol. Saya itu dulunya dari sebelumnya non muslim. Saya itu kepercayaannya ayah sebagai misionaris di gereja Katolik. Jadi saya menurut apa kata-kata orang tua, apa yang disuruh sama orang tua. Jadi saya patuh kepada orang tua dan kepada pastor. Soalnya saya yang dipercaya. Dan saya sampai mencari umat untuk mengisi gereja yang lagi dibangun yang masih kosong. Belum ada umatnya, saya yang cari umatnya. Ya mungkin dalam udah lama-kelamaan saya itu sampai dikirim ke Kalimantan, keluar kota lah. Ya terus udah, nah itu ya mungkin dalam bulan-bulan ke depan ya saya sering berpikir, ya sering ngelihat juga, kenal sama orang-orang muslim. Ya baik, saya sama orang muslim baik. Cuman kan pengalaman saya kan beda. Iya. Nah, saya sering nyapa juga sama orang muslim itu, saling tukar pikiran. Cuman kan kita kan masing-masing, nggak terlalu ini. Ya bahkan saya sering juga bertanya sama orang muslim, emang kitabnya orang muslim itu bagus apa gimana? Terus kata
Muslim bertanya itu, ya kitabmu dulu aja yang dipelajari, baik apa enggak, katanya gitu. Itu sering tukar pikiran. Ya. Nah akhirnya saya ya sering juga komunikasi. Ada seorang ustadz juga yang kami nggak saling berselisih, saling itu enggak. Saya soalnya kan sering ditanya juga sama ustadz, orang Muslim itu, kamu kerjanya seorang misionaris, kamu nggak takut ya? Ya saya kembali menjawab, ya takutnya apa ya, saya kepercayaannya ya Tuhan Yesus. Nah, terus Ustadz kan kepercayaannya Tuhannya Pak Ustadz sendiri. Saya nggak menyalah siapa-siapa, yang penting saya ikuti kepatuhan gereja. Intinya berdialog ya. Ya berdialog saya sama Ustadz itu. Akhirnya mungkin saya sama temennya ayah, karena temennya ayah itu yang mungkin sama-sama seorang misionaris. Akhirnya saya saya nggak diingat-ingat sih, cuma dikumpulin di rumah, katanya saya mau dinikahkan sama seorang gadis, ya saya juga nggak kenal. Nah nggak kenal itu katanya, kamu harus punya pasangan, kamu harus menikah. Nah, akhirnya saya ngikuti orang tua. Akhirnya saya dipertemukanlah sama seorang gadis yang namanya Lucy Maria. Masya Allah. Sekarang ada di sebelah kiri ya. Sekarang ada yang jadi sebelah istri resmi kiri gitu ya. yang sudah jadi istri resmi. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Dulu juga calon istri itu dulunya kan sama-sama dari non Muslim, sama-sama dari Katolik. Mungkin dengan seringnya saya berdoa dan sering sayanya keyakinan saya kuat, ya Allah mengabulkannya. Jadi kalau di Katolik itu Tuhan yang mengabulkannya, Tuhan Yesus. Nah itu kan sebelumnya saya masuk Islam, saya nikah sama ini itu. Akhirnya saya punya anak. Sebelumnya punya anak, saya istri dibawa keliling luar kota, ya sampai ikut misi lah. Nah, karena kalau disayangkan, kalau diperhatikan, dilihat itu istri saya itu dipasung sama orang tuanya. Ya dulunya juga sempat saya dengar dari mamahnya, ya mertua saya itu, katanya waktu Lucy Maria ini udah meninggal tapi hidup kembali. Ya saya kan tidak mempercayainya. Itu cuman dari omongan. Karena ya mungkin semenjak itu saya nggak pernah ngelihat lagi. Ya udah gitu ya saya pulang ke Jawa Barat, ke Kuningan, ke ayah. Nah lama kelamaan mungkin tahun 2017 saya mulai membaca kitab suci Al-Quran yang punya orang Muslim. Nah terus saya sering belajar. Nah, akhirnya mungkin dengan istri ketakutan, saya takutnya mungkin masih pindah ke Islam. Padahal saya cuma baca-baca aja itu, nggak begitu dipahamin, cuma dibaca-baca. Udah begitu saya masih kurang yakin bahwa Al-Quran itu agama yang benar, kitab suci Al-Quran itu yang benar, itu yang dipelajari sama orang Muslim. Nah sedangkan pelajari, saya buka surat Matius, ya surat kan ada 4 Katolik itu, Injil itu saya pelajari semua, kok Tuhannya ada 3. Nah sedangkan kan di kitab suci Al-Quran kan Tuhan itu nggak punya anak, cuman 1, dan juga nggak bisa dilihat sama manusia. Nah terus di kitab saya di Injil yang disalib itu Tuhan saya, Yesus itu, katanya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di Al-Quran itu bukan, yang disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yudas ya, menyerupakan Nabi Isa.
Nabi Isa alaihissalam kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah gitu saya masih kurang yakin juga. Saya cari seorang ustadz lagi di Majalengka untuk meyakinkan bahwa Al-Qur'an ini kitab yang benar itu. Akhirnya saya bertanya lagi, buka lagi kitab orang muslim itu yang dari pertama saya pelajari. Akhirnya saya ngomong lagi sama seorang ustadz, ya Ustadz, ini kalau bahasa orang muslim ini apa namanya? Oh, ini untuk syahadat orang masuk Islam katanya gitu. Oh, terus saya kepikir, semalam saya mimpi ini tapi di atasnya itu ya sama kayak gini. Nah, berarti kalau kamu kepengen baca ini, surat ini, tapi harus hati kamu yakin, nggak ngerasa terpaksa, nggak benar-benar yakin bahwa kamu udah mau membaca surat itu. Akhirnya ya saya masih dipikir, ya sudah ketahuan sama ayah saya baru. Ayah saya itu sampai ya marah lah, nggak setuju, ya sampai kayak Ketahuan itu. ketahuan. Sampai yang ngambil senjata tajam itu keluarin. Sampai pertama tadinya kan saya mau ditebasnya sama ini nih, pipi saya kan, tangan saya kayak gini, kena tangan. Nangkis ya? Iya, nangkis gini. Nah terus saya pas kayak gini, pas nunduk kepala ke sini. Akhirnya ya saya langsung tidur itu. Kalau istri nangis itu, nggak bisa ngebantu apa-apa. Akhirnya saya diusir sama keluarga gitu, karena melajari kitab suci Al-Qur'an. Sayanya juga udah ngomong saya mau pindah agama, saya mau pindah ke kitab orang Islam, saya bilang gitu. Saya diusir, ya saya pergi. Saya nggak mikir anak, nggak mikir istri, karena anak sama istri ikut sama ayah gitu. Nah sudah, akhirnya saya ke pondok. Ke rumah sakit dulu saya sama orang itu dibawa, diobatin. Ada bekasnya ya. Nah ini bekasnya, ini dibacok ya. Iya. Terus juga di kepala. Yang di sini berapa? Ini 7,5 jahitan. Ini 7,5 jahitan. Terus di kepala, masya Allah. Ini ada bekasnya juga. Ini. Oh ya, nggak kelihatan ya. Tapi ada lah di sini ya, karena ini rambutnya tebal. Masya Allah. Oh, di kepala juga Astagfirullahaladzim. Memang berarti dua-duanya memang ujiannya luar biasa ya. Terus bagian yang lain nggak ada? Di tangan sama yang di kepala itu ya? Iya, cuma dua aja, kepala sama tangan. Ukti dulu pada saat suami melihat suami dalam keadaan seperti itu dibacok gitu kan, itu seperti apa sih? Ya terkejut gitu Bapak, terkejut, terus rasa takut itu. Kalau saya pikir takutnya ke anak-anak, nanti kalau saya bela suami pasti anak-anak saya kena gitu kan. Nah di situ kan tidak ada orang tua, saya juga jauh, jadi saya tahan dulu lah, kata saya bilang untuk anak-anak ini. Karena kakak yang pertama itu kan lihat, katanya bilang, opa jahat ya gitu, opa apain ayah gitu, opa aku laporin. Sudah nangis lah yang besar itu tadi. Terus tidak lama memang anak saya ini yang menginfokan ke orang tua, ke opanya yang ada di Banyuwangi sini, bilang, opa katanya aku mau pulang aja di sana. Kenapa di sini ayah disiksa sama opa di sini? Kenapa? Iya, sampai di tangannya dikenain peso, kata digores-gores, darahan semua katanya anak itu. Terus kan orang tua menyelidikin kenapa kok bisa seperti itu gitu. Akhirnya nelpon, tapi kondisi kan masih rame juga di situ, orang tua juga masih emosinya masih tinggi. Ya sudah, di sana tidak bisa menghubungi. Akhirnya sudah malam harinya itu orang tua saya lagi menelepon. Nah akhirnya menyatakan, oh iya saya ceritakan gini-gini. Lah marahlah orang tua, kenapa suami kamu sudah besok dijemput sama papa. Akhirnya jadi hari itu juga langsung orang tua saya besok paginya itu ngejemput saya
Itu dapat 2 hari tuh datang orang tua bawa saya pulang ke Banyuwangi. Dan setelah itu sudah putus hubungan sama suami, itu sudah tidak ada, lost kontak sudah. Akhirnya pergi gitu ya? Iya. Sampai akhirnya pergi karena diusir lah ya? Ya. Gara-gara mempelajari Al-Quran. Ya. Oke, lanjut. Saya mempelajari Al-Quran, terus saya sampai tangan saya juga darahan, belum diapa-apain, kepala darahan. Itu langsung saya pergi dari rumah, ya dari orang lain itu ngelihat kok tangannya darahan, kepalanya darahan. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Ya semua keluarga cuman ngeliatin dari pintu depan rumah itu, saya jalan itu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, ya akhirnya udah di jahit, udah diperban apa, saya minta dianterin ke pondok Majalengka Riyadul Tauhid. Akhirnya saya kepengen apa istilahnya tobat, kepengen apa hijrah. Kata ini hijrah kemana? Hijrah itu banyak katanya. Saya kepengen cari kebenaran agama saya bilang gitu, yang ada di kitab suci Al-Quran. Akhirnya saya dituntun 2 kalimat syahadat itu. Nah sesudah itu saya dimandiin, ya sampai saya disunat juga. Oh iya ya, pada saat itu belum ya? Iya. Saya Berarti kan sunat umur berapa? disunat. Saya disunat itu ya kemarin udah punya anak. Ya sudah, itu waktu di pondok itu. Sudah punya anak berapa ya? 5. Iya 5. Ini kan yang 6 di jalan di perjalanan. Nah ini yang langka ini. Ini apa namanya, sudah punya anak 5. Saya kan di pondok itu ya sebelumnya saya belajar sholat, belajar ngaji, doa itu kan harus disunat dulu, sedangkan saya nggak disunat. Nah ini saya ya malu sih kalau udah Iya. sudah tua disunat. Tapi enggak masalah. Akhirnya saya ngikuti ajaran yang baru saya ini, ya saya disunat. Ya, Iya. sampai dokternya itu ketawa, sampai yang lain ketawa. Ya akhirnya ya saya disunat, mungkin ya cepet tinggal lama. Kata yang lainnya itu wah ini udah besar kayak gini bisa dipotong nggak, katanya gitu. Ya sama aja. Tapi alhamdulillah akhirnya udah beres, saya baru belajar wudhu dulu, belajar sholat, ini ngaji sholat di pesantren itu. Sudah di situ saya mungkin dalam berapa bulan itu saya nyoba ke Bandung, ke Agim. Darut Tauhid ya? Iya, belajar tauhid di sana sama mahasiswa itu. Oh berarti sempat ke pesantrennya Agim ya? Iya. Akhirnya saya belajar tauhid gimana gini-gini. Alhamdulillah saya bisa sedikit memahamin. Ya terus mungkin karena saya nggak punya saudara, nggak punya keluarga, orang tua semua itu ya nggak mau ngakui saya. Ya kalau dibilang itu udah membuang telur busuk sama saya itu, ya saya terima. Saya semua walaupun saya dikasih gaji besar, rumah, ya istilahnya nggak ada kekurangan, masih lebihan lah gitu. Yeah. Nah terus istri sama anak juga. Alhamdulillah saya nggak ngerasa nyesel, nggak ngerasa gimana, hati saya sudah pindah ke Islam itu hijrah nyaman, tenang. Ya, jadi nggak ada istilahnya keraguan di Islam itu. Jadi ke satu nggak dipaksa, kedua kita juga nyaman, apalagi sholatnya juga ibadahnya juga 5 waktu. Terus bersih, suci lagi tempat ibadahnya, nggak kayak di agama dulu. Akhirnya saya terus beristiqomah saya di jalan Allah itu. Akhirnya saya belajar. Ya mungkin istri sama anak itu ya namanya juga saya nggak selalu memahami. Ya saya dengar dari tetangga, ya orang muslim di situ, tetangga keluarga, tanya anak istri kamu itu dibawa sama mertua kamu, bawa pulang ke Banyuwangi. Ya udah saya nggak ada hubungan lagi, nggak nanyain gimana itu, nggak, soalnya kan nggak ada komunikasi. Yeah.
Nah selama itu kok perasaan saya itu sudah kalau udah sholat malam tahajud itu ngedoain anak istri itu ngerasa nyambung, kok perasaan anak saya itu ada yang sakit gitu, kepengen aja ke sana itu, masih aja belum masih belum yakin lah gitu. Mungkin kan di Islam itu di ajaran sekarang itu kalau kita nggak digerakin oleh Allah nggak bakalan bergerak juga. Betul. Semua juga kan kehendak Allah, Allah udah meridhoi baru kita sampai ke tujuan. Akhirnya saya hijrah ke Banyuwangi, ngelihat anak-anak, yaitu saya saking udah yakinnya perasaan saya itu udah pas, wah ini ada anak saya yang sakit. Akhirnya saya nggak ngomong dulu ke yang lainnya, saya emang sih berdiri, emang dari pagar itu sekitar 10 meteran lah, nggak ini. Cuman kelihatan dari rumah itu ada anak yang laki katanya, ya ketahuan itu. Yang tadi ceritakan ya, Iya. manggil ayahnya ya. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya ke situ itu mau ini ya, istilahnya pertama kangen kan. Iya. Kedua pengen ngajak anaknya lah bawa itu yang namanya anak ya kan. juga anak. Iya. Akhirnya- Terus ada kepikiran mau ngajak istri enggak sih waktu itu? Enggak, soalnya fokusnya ke anak gitu. Anak ya. Saya nggak mau anak saya itu kayak seperti saya dulu gitu. Jadi kepengen ya istilahnya tahu agama yang benar lah. Ya, benar gitu. Ya akhirnya dalam mungkin Allah juga ngasih hidayah sama istri membukakan pintu hatinya, ya alhamdulillah semua saya rangkul. Saya ini ya ternyata dari pihak mertua itu kalau dibilang tebusan. Nah saya itu mungkin udah Allah direncanain lah saya harus menjemput keluarga itu. Dalam dibekelin itu sekitar 8 juta saya. Itu mungkin ya saya juga di pesantren itu ya udah ngalamin sampai kepengen ngumpulin uang dikasih itu. Itu berapa tahun di Agim, ikut Agim? Kalau di Agim sebentar sih, cuman ada sekitar 5 bulanan itu. Kepengen belajar. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke Majalengka, ke pondok asal itu. Ya seadanya yang dipelajari kitab-kitab sama Al-Quran yang Ustadz yang di pondok pelajari. Akhirnya saya ke sana, ya saya mau kembali lagi ke Majalengka itu, nelpon dulu sama kiai ya pengasuh saya itu dalam keadaan bawa anak-anak gimana ini harus kemana. Akhirnya saya nelpon, ya kalau saya sendiri Pak Johari sendiri silahkan, ada kamar yang dulu bisa di sini lagi, tapi kalau berkeluarga nggak ada tempatnya. Ini juga kalau mau bikin kan tempatnya sempit. Masa sekarang posisi di mana posisi saya itu keadaan masih di Bungurase ya Pak, di terminal ini. Itu ya sekitar jam berapaan itu, agak sorean. Akhirnya saya ya nggak salah itu udah sholat itu saya benar kepengen gimana solusinya, minta jalan keluarnya. Alhamdulillah saya kenal sama orang itu, ya diajak ke daerah Buduran di sini Sidoarjo, disuruh ke rumah. Akhirnya saya ditawarin kerjaan, saya mau. Ya itu masih keadaan COVID itu. Ya saya emang yang kata istri ceritakan itu, saya bukannya dikeluarin secara gimana lah, permasalahan ndak ada, itu ada karena ada COVID itu, karena keadaan itu ya. Iya, saya itu emang kerja keras sudah kesana sini untuk anak sama istri, untuk supaya kuat, supaya betah sama saya, nggak inget sama yang dulu itu. Saya udah diusahain seberat apapun, sampai nggak makan ya 3 hari itu minum air aja itu. Lama kelamaan ya saya berpikir, ya Allah, apa ini ujian saya? Terus saya buka lagi selembar Al-Quran, ya ternyata ujian itu bermacam-macam ujian. Walaupun ada orang yang menghina saya, yang ngomongin saya, itu ujian. Ya, akhirnya saya ngikutinnya ya gitu aja.
Ada yang ngolok-ngolok saya, ada yang saya bilang nggak mampu gini, itu ujian. Ujian saya sangat luar biasa beratnya, tapi saya nggak menyerah. Saya terus maju untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, supaya nggak kejerumus agama yang sesat, itu aja. Mungkin walaupun saya dulunya orang punya banyak uang, banyak ini, terus sekarang nggak punya, saya sekarang istilahnya dapat uang sedikit, alhamdulillah, yang penting halal, enak dimakan, tenang. Walaupun saya jualan es campur, bubur kacang hijau keliling, saya jalanin untuk keluarga, anak istri. Ya soalnya gimana, di Islam itu kan harus kita bekerja keras. Betul. Jangan sampai malas-malesan. Ya itu alhamdulillah saya sering ikut majelisan. Setiap ada majelisan di masjid, yang penting saya tahu jadwalnya, insya Allah saya datang. Saya sampai kenal sama Ustadz Bangun Samudra dari Surabaya. Ya. Alhamdulillah saya beliau kenal sama beliau itu. Bahkan beliau pernah tinggalnya di mana, saya tinggal di Buduran. Ya sini saya ngobrol-ngobrol. Hanya ya alhamdulillah. Beliau sekarang katanya lagi membangun pondok pesantren. Mudah-mudahan aja cepat selesai, cepat. Amin. Ya saya bersyukur dan sangat berterima kasih juga sudah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan saya sama Pak Rian, Deki, sama Pak Agung. Ya alhamdulillah, sama didorongnya sama beliau saya sampai sekarang ini. Kalau ada kesulitan apapun ya malu, cuman kan ya kalau bersilaturahmi kan kita harus jangan sampai putus bersilaturahmi. Ya sama Pak Rian, sama rekan-rekannya itu, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Deki tambah maju, semangat, terus barokah, terus rekan-rekannya sehat selalu. Ya karena mungkin Allah itu sudah merencanakan buat saya sama keluarga. Tadinya nggak kenal bisa kenal. Itu kan semua dari Allah, karena saya sudah dipasrahkan kepada Allah semua. Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha tahu, Maha melihat. Saya semua sakit, sehat, umur, rezeki semua udah dipasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala sekarang itu. Ya walaupun sekarang saya keadaan sederhana, ya alhamdulillah keluarga sehat semua. Ya karena hati saya yakin ada ujian ini, ya saya pasrahkan kepada Allah. Ada ujian seberat apapun, saya kepasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pada saat memutuskan bersyahadat itu kan awalnya dari mempelajari terjemahan Al-Quran itu ya. Apa yang ditemukan sehingga akhirnya bisa memutuskan masuk Islam? Saya yang ditemukan dari Al-Quran itu ya mungkin di surat ada suratnya saya lupa, bahwa agama yang paling sempurna itu agama Islam, dan Tuhan itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ada seorang nabi, seorang rasul membawa agama yang sempurna, yaitu Muhammad, yang membawa kitab suci Al-Quran yang paling sempurna itu. Ya akhirnya saya terus mengoreksi itu, ya udah saya benar-benar yakin agama yang benar, yang sempurna itu yang diridhoi ya agama Islam. Oh, awalnya dari situ ya. Ya. Terus terketuk hatinya ingin terus mendalami ya, belajar terus. Terus akhirnya memutuskan bersyahadat. Oh gitu ya. Bersyahadat, kepengen hijrah. Terus setelah hijrah belajar ke pesantrennya Ustadz Hakim gitu ya. Oke, Masya Allah. Pada saat istri nih waktu di dalam bis nih, kan lagi perjalanan katanya sempat
istilahnya mau melahirkan ya di situ ya, di dalam bis ya, bahkan sampai melahirkan di dalam bis itu ya. Itu sebagai suami pada saat itu gimana sih perasaannya? Apa panik atau gimana itu? Karena saya mungkin sudah benar-benar yakin kepada yang yang saya sekarang percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan isi lahiran itu udah kepala keluar, ya tinggal separuh lah gitu di bangku bis itu. Ya saya udah dipasrahkan. Karena Allah itu Maha Penolong. Karena sudah lama-lama ya sayanya yang nggak panik karena saya udah yakin udah dipasrahkan kepada Allah gitu. Karena mungkin Allah mendengar doa saya, karena ya akhirnya nggak begitu, ini langsung dibawa ke rumah sakit. Itu saya nggak nyuruh sama yang supirnya. Iya. Saya nggak nyuruh, bahkan mobilnya sendiri atau supirnya kenal sendiri. nggak sih sama supirnya sekarang? Kenal. Sampai sekarang nggak ada komunikasi? Nggak ada sama sekali. Oh, memang nggak ada sih ya? Nggak pegang handphone ya? Akhirnya ya langsung dari lokasi itu langsung dibawa ke rumah sakit. Itu sampai bis-bisnya dimasukin ke rumah sakit. Iya. Ya itulah, karena saya yakin Allah pasti Maha Penolong. Itu saya nggak ada ngerasa waduh harus kayak gimana, ini kayak gimana, enggak. Karena saya udah yakin, ya saya udah pasrahkan kepada Allah. Ya alhamdulillah, itulah kuasa Allah, kuasanya Allah, izinnya Allah, saya dimudahkan itu. Iya. Akhirnya ya sampai biaya juga saya mau nanya ke kasirnya itu, ke bagian administrasi, SDM-nya udah dikasih surat, udah besok keluar. Katanya, ya besok udah bisa keluar. Tapi jenengan luar biasa karena sudah pada saat itu memang pasrahannya dengan dasar yakin bahwa semua adalah skenario Allah dan Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan mengatur semuanya itu. Jadi mungkin orang tua itu ya kesatu ya ngerasa malu di Kabupaten Kuningan. Itu ya kayak cerita istri itu sama juga ya tokoh lah kalau di Islam itu. Iya. Ya sedangkan tokoh anaknya anaknya juga kalau di Islam itu ustadz gitu kan. Iya. Jadi nggak mau ngebongkar rahasia orang Katolik. Ya saya nggak ngebongkar cuman saya minta kepada non Muslim, ya kita juga ya agama itu kan kepercayaannya masing-masing. Ya masih yang non Muslim ya mudah-mudahan aja nanti diberikan hidayah, dikasih petunjuk bahwa agama yang benar itu yang mana. Ya saya juga nggak langsung langsung masuk Islam kayak gini, enggak, saya juga belajar dulu, memahami dulu. Tapi ya alhamdulillah saya sangat nyaman, senang gitu di saya sekarang ini, walaupun banyak ujian, banyak cobaan. Ya mungkin ya karena hati saya udah benar-benar yakin, bahkan saya juga udah COVID kemarin saya udah kena COVID. Jadi saya kontrakan di sono. Nah di sono itu orang-orang udah nyiapin kayak buat gotong mayat itu. Kalau istri itu kan dulu ceritanya mati suri. Kalau saya itu ya udah kayak kena COVID katanya. Ya di kamar emang sih saya solasi sendiri di kamar itu. Ya udah nggak gimana gitu. Perasaan itu udah nggak nyaman. Bayangannya sudah arah sana ya. Iya, udah ya kayak gimana lah orang kena COVID itu. Ya saya udah pasrah juga itu. Ya saya mimpi yang kedua ya datang lagi si Abah itu, ya ditanyain sama saya, kamu hijrahnya belum selesai. Saya itu dipegang dari kepala sampai kaki, duingin, terus si Abah itu nggak ada. Terus pas adzan kedengaran adzan subuh, saya bangun. Nah yang di depan itu udah kumpul semua Pak, di pasar di si sono itu. Ya kayak orang bawa kayak buat mayit itu. Nah kayak kalau siap mau dimandiin ya tuh. Dan saya begitu bangun dari kamar, orang-orang pada lari semua. Nah pengalaman saya waktu COVID itu, loh Pak Joko bangun lagi katanya, itu dari kata RT.
Ada RT, ada apa ya, masyarakat di situ yang mau bantu saya itu ya, karena saya apa namanya nggak ngerasa udah meninggal apa ya, saya bangun lagi. Nah terus di ruangan saya itu wanginya bunga melati, itu satu kamar ruangan itu dari mana ya, saya nggak pernah pakai minyak melati kayak gitu. Nah adalah seorang tokoh di sono itu katanya malaikat bilangnya gitu. Saya sih kurang paham lah. Ya saya emang sudah puasa, udah kena COVID saya itu, Pak. Udah kena COVID, udah nggak bau, nggak apa itu, nggak ada. Ya alhamdulillah, mungkin ya itulah namanya juga hati sudah yakin, sudah ini itu Allah itu nggak diam. Ya istilahnya asalkan kita benar, kita yakin Allah itu pasti akan ngasih solusi, akan menolong kita. Jadi yang nggak ada keraguan lagi bagi saya itu. Iya. Apa namanya, sesulit-sulitnya apapun, apa istilahnya, seberat-berat apapun ujiannya, saya tetap maju, Pak. Maju. Iya. Terus sudah terbukti ya, Iya. diuji seberat itu ya, sampai dipisahkan keluarganya ya kan. Iya. Pada saat ngucapin ikrar syahadat itu apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan waktu saya sesudah ikrar, sesudah syahadat itu, baru saya apa, hati itu tenang, nyaman, adem gitu. Jadi seakan-akan apa, suasana yang dulu sama yang sekarang itu beda. Oh, berbalik gitu ya. Nah iya, kalau yang dulu itu ngerasanya ya masih kayak apa ya, Gelisah. nggak jelas itu. Tapi sekarang ini sudah hijrah ke Islam itu nyaman itu. Jadi gelisah yang apa, yang nggak masuk di akal itu nggak ada itu. Iya. Jadi saya fokusnya sekarang apa, belajar tauhid, terus belajar apa, ngikuti sunnahnya Rasul. Sekarang itu ya sering pengajian majelisan untuk menambah ilmu saya, buat ilmu anak istri. Sedangkan mungkin saya kalau udah pengajian dari masjid 1, masjid 2 jadwalnya, nanti saya sampaikan lagi sama anak sama istri. Iya. Nah, semalam atau sore pengajiannya ini, itunya apa, judulnya ini, saya kasih lagi sama istri, bukan buat saya sendiri. Iya, Masya Allah. Kalau apa namanya, ada juga yang nanya, Pak Johari itu kalau pengajian itu apa yang dipikirin waktu pengajian? Ya nggak ada, saya cari ilmu untuk keluarga. Nanti kalau keluarga sudah ini, baru apa, diamalkan lagi sama yang lain. Betul. Saya bilang gitu. Nggak buat saya sendiri, saya bilang gitu. Dan kalau buat saya sendiri, ya mungkin itu namanya apa, serakah ilmu kok buat sendiri, nggak diamalkan. Kan di Islam itu diajarkan untuk diamalkan lagi, buat untuk sendiri. Baik, mungkin flashback ke sebelum Muslim ya. Ya. Itu pada saat jenengan masih Katolik itu, pandangan ke Islam itu seperti apa? Kalau saya waktu masih di Katolik itu, pandangan ke orang Islam itu ya seakan-akan agama yang menyaingi saya, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi agama Islam itu selalu nyaingin saya. Kan yang nomor ini kan Katolik, Pak. Iya. Yang apa namanya, kalau dibilang itu agama yang nomor 1 itu. Jadi seakan-akan orang Muslim itu seakan-akan menyaingi agama saya itu. Jadi yang benci enggak, cuman yang ngerasa gimana lah gitu. Iya. Tapi ya kalau ngobrol sama orang Muslim ya biasa, ketemu sama Ustadz tukar pikiran ya biasa. Cuman ngerasa ada irinya itu selalu apa namanya, naik turun lah gitu. Bahkan ya mungkin sampai saat ini malah seneng, saya tambah seneng. Apalagi kalau ketemu sama orang ya non Muslim juga. Saya pernah juga ketemu di Sidoarjo. Itu orang Cina juga, sering ngobrol itu. Dia nanya, katanya, "Bapak ini kayak keturunan Cina ya?" Saya ngomong, "Iya." "Cina dari mana?" "Saya dari Jawa Barat." Cerita. Ini dari yang dekatnya Kapolres itu. Akhirnya ya biasa itu. Ya kok
orang Cina Islam Pak katanya gitu. Ya saya pindah ke kitab orang Muslim gitu aja saya ngomongnya Pak. Nggak ngomong panjang lebar gimana enggak. Iya. Karena ya saling menghargai lah. Betul. Saya nggak benci sama orang Islam, nggak benci sama yang lain enggak. Cuman ya tadinya seneng akrab ya itulah sering tukar pikiran. Iya. Nah, terus setelah masuk Islam nih, sekarang sudah menjalani nih, selama ini sudah melewati ujian, ada nggak keraguan dengan Islam? Kalau bagi saya bagi saya pribadi ya nggak tahu, nggak ada. Masya Allah. Nggak ada sama sekali keraguan. Karena kenapa? Ya satu contohnya gini. Karena saya yakinnya kepada Allah itu kalau Allah udah ngerakin saya, udah meridhoi saya, baru saya. Contohnya kayak Pak Rian juga dari Deki itu udah berapa kali sama saya itu. Udah berapa kali ngundang saya itu. Ya karena saya itu istilahnya belum diridhoi, belum digerakin ya nggak nyampe ke sini. Ya. Karena sayanya udah digerakin, sudah yakin ya akhirnya saya jam 11 suruh ke sini ya saya udah ringan kakinya ya. Iya. Masya Allah. Jadi udah nggak ada keraguan lagi, saya udah. Baik, jadi tadi udah ketemu poinnya ya. Poinnya intinya masuk Islam karena sebelumnya sudah mempelajari dulu isi Al-Quran, maksudnya terjemah gitu. Kalau sekarang sudah sedikit-sedikit bisa? Alhamdulillah. Tapi kalau baca Al-Quran sudah bisa ya? Sudah bisa. Alhamdulillah. Apa sih kira-kira harapan Ko Johari ke depannya? Kalau harapan saya ya buat keluarga. Pengennya saya punya ya kerjaan tetap lah gitu. Walaupun jualan tapi netap gitu. Punya tempat gitu. Punya stand. Jadi saya bisa ngebagi waktu untuk pengajian, untuk mengaji juga. Karena saya kalau berkeliling itu kan kadang berangkat pagi itu pulang jam 9 malam. Jadi udah punya jadwal pengajian itu jadi nggak sayanya nggak tepat waktunya gitu. Karena masih jualan ya, perjalanan masih itu di perjalanan. Jadi harapan saya kepengen kedepannya punya ya tempat lah gitu. Tempat walaupun jualan sederhana segitu tapi punya tempat yang netap lah gitu. Jualnya tetap es campur. Sama bubur kacang hijau. Jadi nggak keliling lagi. Soalnya walaupun saya keliling sama netep itu, soalnya saya udah punya pelanggan. Oh gitu ya. Jadi orang itu udah pada tahu es campur saya, bubur kacang hijau saya. Jadi keliling sama itu sama aja pendapatannya, untungnya juga sama. Jadi dan anak istri juga kan bisa saya bantu di rumah. Jadi nggak saya berangkat pagi pulang jam 9, kadang-kadang malam masih di perjalanan. Apalagi kalau saya lewatnya ke daerah Taman Pinang itu, muter saya itu sholat kadang-kadang saya di pinggir jalan. Karena di Taman Pinang itu ada masjid tapi jauh itu, di dalam perumahan. Terus ada lagi pengawas di situ harus ada naruh KTP. Itu mau ibadah juga harus ada KTP. Itu karena di dalam perumahan mungkin. Iya kan. Gerobak saya padahal ada gerobak di situnya. Nah, saya mau masuk mau kemana? Saya mau sholat ini udah adan, KTP-nya mana? Ya itu ada gerobak saya bilang gitu lagi jualan. Ya saya kasihin KTP-nya. Berarti saya harus sholat harus ada KTP. Saya bilang gitu. Security ini yang satunya malah ketawa. Aduh, katanya ini orang kok bisa aja ngomongnya gitu. Loh kok ini orang bisa aja ngomong ya? Iya Pak, saya mau sholat tapi ada KTP Pak. Ini yang harus dipahami lagi, saya bilang gitu. Saya akhirnya sholat ya, saya nitip ini ke rombong, nanti saya ini lagi soalnya ini udah mau duhur, saya bilang gitu. Nah terus anak kepengen sekolah, kepengen
mondok itu, mungkin yang satu udah ada di rumah, yang kedua sekarang mondok Masya Allah. di Buduran sini. Dia alhamdulillah kepengen dia hafal Al-Quran. Ini kebetulan saya di Nurul Fat itu hafid Quran itu. Tahfiz ya. Ya, ya alhamdulillah. Mungkin saya masih nyari-nyari tempat buat anak yang pertama ini. Dia pengen pindah pondoknya. Dia pengen ya yang lebih nyaman lah gitu. Soalnya yang pondok yang dia alami itu kurang cocok walaupun udah lama. Nah terus mungkin saya kepengen sih ada untuk saat-saat ini ya kan rumah masih ngontrak Ya. ya, belum bukan rumah sendiri, masih itu juga ngontrak juga. Kalau saya ada uangnya kadang-kadang dibantu ya kan sama Deki sini. Dari Deki kalau saya ya kan di Deki itu nggak ada program untuk rumah. Cuman saya kedepannya itu ya siapa kepengennya saya ada uang sekian, ada yang nambahin lah gitu. Tapi ya saya belum belum ada ininya, belum ada kalau dibilang untuk membantu tiap ininya tuh belum ada sama sekali. Jadi ya kalau ada itu kan untuk sementara, karena saya kan belum usaha juga ya, belum netap. Kadang kan usaha saya jualan 40.000 itu ya lebihnya itu. Ya kalau orang-orang bilang ya nggak cukup, buat apa uang 40.000. Ya saya uang 40.000 itu ya udah belanja, udah ya belanja itu 20.000 buat rumah, 20.000 buat di belanja beras. Berarti masih dikontrakan. Iya masih dikontrak. Oh ya kan saya udah pindah karena di situnya udah laku rumahnya. Oh iya. Sekarang pindah lagi ke Buduran. Saya 1 tahunnya itu 7 juta. 1 tahun. Terus kemarin saya ditambahin sama Deki sama Pak Rian. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus ya tahun depannya kurang tahu saya ada rezeki berapa, ya saya pasrahkan juga kepada Allah. Karena Allah lah yang Maha Penolong. Iya. Itu harapan saya untuk kedepannya, kepengennya punya tempat usaha netap gitu. Jadi nggak putar keliling, supaya bisa membagi waktu untuk belajar agama. Soalnya Deki ini kan sudah banyak berjasa ya, membantu para mualaf, kaum duafa, yatim piatu, dan semuanya yang membutuhkan. Tetapi kan yang diurus itu banyak sekali ya kan, bukan cuman 1 orang, 2 orang, atau 10 orang, tidak, ratusan ya kan, mungkin ratusan orang. Jadi ya memang dari kita lah yang mampu untuk ya kita saling berbagi kebahagiaan, menyisihkan sedikit, walaupun sedikit itu sangat luar biasa. Ya kalau banyak ya syukur, alhamdulillah kan, sesuai kemampuan kita untuk membantu para mualaf yang perlu kita bantu, seperti itu. Karena pada hakikatnya kita itu sesama muslim bersaudara, seperti itu ya. Itu kan harapan. Nah sekarang pesannya Coach Johari apa ini untuk saudara-saudara kita yang nonton di Mualaf TV ini? Tafadhol. Ya bagi saya ya, dulunya non muslim sekarang muslim. Yang bagi non muslim, apalagi yang baru mau berniat untuk masuk Islam, jangan ragu. Kita harus benar-benar yakin. Kita jangan langsung kita berjalan, terus kita pelajari dulu, pelan-pelan kita pelajari. Kalau kita udah yakin, kita udah benar-benar udah kenal agama yang ini yang benar, yang itu yang salah, baru kita mau masuk Islam, mau syahadat. Tapi kalau masih ragu, masih setengah-setengah,
kalau bagi saya tolong janganlah, haruslah belajar dulu. Soalnya orang kepengen tahu agama yang sebenarnya, agama yang sempurna itu bukan main-main. Ini harus yakin, daripada nanti putus di tengah-tengah, belajar ini enggak, belajar itu enggak, ujung-ujungnya balik lagi. Sebaiknya kalau bagi saya janganlah sekalian, pelajari aja dulu, yakini aja dulu. Kalau kita udah yakin, udah mantap, baru kita minta tolong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus bagi yang orang non muslim, mudah-mudahan kebuka hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah, dikasih petunjuk, dikasih agama yang lurus, yang benar, yang sempurna. Amin. Terus bagi orang muslim, ya semuanya bagi orang muslim, tolonglah kita harus mengerti keadaan orang. Jangan kita mentang-mentang di atas, kita itu ada yang lebih di bawah lagi. Kita jangan istilahnya punya ilmu jangan dipendam, kita harus dibagikan, kita diamalkan supaya amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang sudah bisa, jangan mentang-mentang sudah jadi ustadz. Nanti kalau ditanya sama Allah, kalau nggak bisa ngejawab kayak gimana coba? Kita semuanya harus belajar. Apalagi kita ya dari keturunan Islam asli, dikasih ujian, ya dikasih ujiannya nggak sama dikasih ujian orang yang baru masuk ke muslim. Ujiannya orang tua, ujiannya ya macem-macem. Itu kalau orangnya nggak kuat, nggak benar-benar yakin, udah kembali lagi. Harapan saya karena saya sudah hijrah ke Islam, saya kepengen, walaupun saya orang hidup sederhana, hidup yang nggak bercukupan, saya kepengen menolong yang di bawah saya, kepengen tangan saya di atas. Tapi harus gimana? Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan saya, karena saya itu masih dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala cukup untuk keluarga. Ya insya Allah, Allah nanti juga punya jalan buat saya sama keluarga. Kepengen saya tangan di atas, ngelihat yang di bawah yang sangat membutuhkan. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Allah ngasih petunjuk semuanya kepada orang-orang muslim yang sudah benar-benar mengenal Islam yang benar, sudah tahu ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini pelajaran buat saya juga, buat semuanya. Apalagi ya saya sangat berterima kasih kepada Pak Agung, Pak Rian, sama Deki itu yang sudah mengundang saya, sudah istilahnya percaya sama saya untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi ilmu. Yang mudah-mudahan Allah ngasih kita kesehatan, panjang umur, lahir dan batin. Amin. Dan mudah-mudahan Mu'alaf TV tetap sukses, tetap jaya. Amin, amin ya Allah. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak. Terakhir, kira-kira mumpung ini di depan kamera, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada keluarga. Tafadhol. Kalau saya mau menyampaikan kepada keluarga, mudah-mudahan Allah ngasih hidayah, ngasih petunjuk sama keluarga saya, sama ayah saya, sama mama saya, sama semua kakak-kakak adik saya. Dikasih hidayah, dikasih petunjuk untuk mengikuti ajaran Islam yang sempurna, dikasih kesadaran buat keluarga saya. Saya sangat berterima kasih dan terutama kepada mama. Saya nggak benci, saya nggak sakit hati, semua
keluarga saya sayangi, apalagi mama. Mudah-mudahan sehat selalu, ayah dan saudara-saudara, kakak adik saya. Saya nggak benci, saya nggak sakit hati. Ini sudah takdir. Saya harus jalanin, saya harus mandiri. Apalagi anak cucunya ayah, cucunya mama, alhamdulillah sehat semua. Walaupun dulu ayah bilang, kamu nanti di Islam itu jadi miskin, gak punya apa-apa. Ya saya sekarang sama anak, ya sama cucunya ayah, sehat semua, sehat. Kalau istri saya juga sehat. Ya mungkin lain waktu kalau udah doi udah di ini pasti ketemu kembali. Amin. Semoga sehat selalu mama dan ayah. Baik, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Iya, Sudah mau berbagi, ini tangannya dingin, kedinginan. Sudah mau berbagi kepada kita semuanya, terutama kepada saya, terus sahabat Mualaf TV yang menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil ibrohnya. Amin, amin. Seperti itu. Terima kasih. Demikian perbincangan pada kesempatan kali ini dengan Koh Johari, Masya Allah. Beliau dulunya seorang Katolik yang mempelajari Al-Quran, kemudian itulah yang namanya menjemput hidayah. Jadi hidayah memang Allah yang menentukan, tetapi hidayah itu turun karena ada usaha dari kita ingin mencari kebenaran. Dan Koh Johari ini sudah menemukan kebenaran Islam dan sudah dibuktikan beliau dengan mempelajari isi kandungan Al-Quran bahkan sebelum masuk Islam. Demikian, barangkali ada salah-salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.